I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Komunikasi adalah proses penting dalam kehidupan manusia yang memungkinkan pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antara individu atau kelompok. Pentingnya komunikasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pertukaran informasi, pemahaman dan kejelasan, hubungan dan interaksi sosial, pengembangan diri dan pencapaian tujuan. Pentingnya komunikasi terletak pada peranannya dalam membangun hubungan yang kuat, memfasilitasi pemahaman, mendukung pertukaran informasi, dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif adalah keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari dan memainkan peran yang signifikan dalam keberhasilan dan kesejahteraan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Ibu. Mari duduk. Ya, terima kasih. Jadi gini Bu, saya dirujuk oleh dokter untuk menunjukkan surat rujukan ini. Bolehkah saya lihat surat rujukan? Boleh, silahkan. Berdasarkan hasil rujukan dari dokter dan data-datanya, Ibu didiagnosis medis penyakit jantung koroner. Apakah Ibu tahu apa itu penyakit jantung koroner? Iya tahu Bu. Oh, penyakit itu ya yang terjadi pada jantung kita kan Bu? Setelah saya perhitungkan hasil asupan Ibu sehari kemarin lebih dari kebutuhan Ibu yang sebenarnya Bu. Itu karena Ibu sering mengonsumsi goreng-gorengan, tidak ada makan sayur dan jarang makan buah. Seperti itu ya Bu. Nah, terus kalau begitu apakah guru bagi saya enggak ya Bu? Ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan. Ibu harus membatasi konsumsi lemak, khususnya sumber lemak jenuh dan trigliserida yang berasal dari bahan makanan tinggi karbohidrat, dan didasarkan untuk lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan sumber lemak tidak jenuh. Wah, banyak juga ya Bu ternyata. Komunikasi dalam pelayanan rumah sakit sangat berpengaruh, salah satunya antara AGRS dengan pasien. Contoh dialog di atas menggambarkan percakapan antara AGRS dengan pasien yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Dalam dialog tersebut, AGRS tidak menjelaskan secara terperinci mengenai diet yang harus dijalankan oleh pasien, seperti bagaimana membatasi konsumsi lemak jenuh dan trigliserida yang berasal dari bahan makanan tinggi karbohidrat. Karena dari penjelasan yang ahli gizi sampaikan, bisa saja pasien berpikir bahwa ia sama sekali tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Selamat siang Ibu. Mari duduk. Ya, terima kasih. Oh, Dok. Jadi gini Bu, saya dirujuk oleh dokter untuk menunjukkan surat rujukan ini. Bolehkah saya lihat surat rujukan? Boleh, silahkan. Berdasarkan hasil rujukan dari dokter dan data-datanya, Ibu didiagnosis medis penyakit jantung koroner. Apakah Ibu tahu apa itu penyakit jantung koroner? Iya tahu Bu. Oh, penyakit itu ya yang terjadi pada jantung kita kan Bu? Setelah saya perhitungkan hasil asupan Ibu sehari kemarin lebih dari kebutuhan Ibu yang sebenarnya Bu. Itu karena Ibu sering mengonsumsi goreng-gorengan, tidak ada makan sayur dan jarang makan buah. Oh, banyak ya Bu. Berarti saya harus menghilangkan makanan yang digoreng semua ya Bu? Bukan dihilangkan Ibu, tapi dikurangi. Perlahan-lahan Ibu pasti bisa. Ibu juga harus perlahan-lahan menyukai sayur dan buah supaya kolesterol Ibu dan lemak jahat di dalam tubuh Ibu bisa berkurang. Karena sayur dan buah itu bersifat anti karsinogenik ya Bu, dan itu baik untuk Ibu. Ya baik Ibu, saya akan berusaha. Bu, apakah Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Iya, sudah Ibu. Contoh percakapan ini menggambarkan percakapan antara AGRS dengan pasien yang baik. Dalam dialog tersebut, AGRS menjelaskan secara baik dan terperinci mengenai diet yang harus dijalankan, apa saja hal yang harus dihindari oleh pasien, termasuk pantangan untuk pasien itu sendiri. Setiap kolaborasi berbagi informasi, terutama mengenai pasien, dilakukan dengan komunikasi yang efektif adalah hal yang penting karena ahli gizi sebagai sumber informasi mengenai asupan makanan yang dibutuhkan oleh pasien.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi dalam ahli gizi dan pasien mengalami kendala. Salah satunya yaitu ahli gizi yang menggunakan bahasa medis, sehingga mengakibatkan pasien tidak memahami informasi yang ahli gizi sampaikan.